Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Safira Siregar dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika dan teorema binomial. Baiklah, saya akan memulai penjelasan dari materi pertama, yaitu induksi matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah suatu proses pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya mengenai himpunan bilangan bulat atau bilangan asli. Nah, di induksi matematika ini memiliki dua langkah. Yang pertama adalah ditunjukkan bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, yang kedua adalah diasumsikan Pn benar untuk bilangan asli K. Diasumsikan kembali Pk benar yang akan ditunjukkan Pk tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh yang contoh soalnya sudah saya buat, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n dikali n tambah 1 bagi 2. Langkah pertama, Pn untuk n sama dengan 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n kali n tambah 1 bagi 2. N nya kan 1, jadi n 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2, 1 dikali 1 kali 2 bagi 2. Itu dibagi 2 per 2 sama dengan 1 dengan 1. Terbukti benar. Mengapa saya bilang terbukti benar? Karena ruas kiri dengan ruas kanan memiliki nilai yang sama, yaitu 1 sama dengan 1. Nah, karena n sama dengan 1 benar, maka kita dapat menyelesaikan penyelesaian soal berikutnya. Pembuktian soal berikutnya, yaitu n sama dengan k, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k sama dengan k kali k tambah 1 bagi 2. Terlihat benar. Nah, untuk langkah kedua, yaitu p sama dengan k tambah 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k sama dengan k kali k tambah 1 bagi 2. Nah, di sini kita akan menggunakan hipotesis induksi. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k tambah k tambah 1 sama dengan k tambah 1 k tambah 1 tambah 1 bagi 2. Nah, kita sederhanakan lagi, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik tambah k tambah 1 tambah 1. Nah, lebih sederhana lagi, k dikali k tambah 1 bagi 2 tambah k tambah 1 tambah 1. Nah, ini k tambah 1 tambah 1 ini merupakan faktor dari k tambah 1 tambah 1 dengan hipotesis induksi. Lebih sederhana lagi, k tambah 1 dikali k tambah 2 bagi 2. Karena k tambah 1 ini tidak memiliki penyebut, maka penyebut k tambah 1 ini diberi penyebut. Kita samakan dengan k tambah 2. Jadi hasilnya sama dengan k tambah 1, k tambah 2 bagi 2. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik k tambah 1 dikali k tambah 2 bagi 2 sama dengan k tambah 1 dikali k tambah 1 tambah 1 bagi 2. Terbukti benar karena ruas kanan dan ruas kiri itu bernilai sama. Nah, saya akan menjelaskan kembali mengenai induksi matematika, di mana induksi matematika itu adalah suatu proses pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaranya mengenai himpunan bilangan bulat atau bilangan asli. Nah, di dalam induksi matematika ini memiliki dua langkah. Yang pertama, ditunjukkan bahwa pernyataan Pn benar untuk n sama dengan 1.
Yang kedua, diasumsikan PN benar untuk bilangan asli K. Diasumsikan PK benar yang akan ditunjukkan PK tambah 1. Nah, lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh soal tentang induksi matematika. Di sini sudah tertera contoh soal yang saya buat. Nah, di sini sudah tertera contoh soal yang saya buat mengenai induksi matematika, di mana soalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah PN untuk N sama dengan 1. Langkah pertama, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Ini kan N nya 1, jadi diganti 1, jadi 1 sama dengan N 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2. 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi 2. 1 sama dengan 2 per 2, 1 sama dengan 1. Nah, sudah terbukti bahwa ruas kiri dengan ruas kanan bernilai sama. Untuk angka selanjutnya, bahwa N sama dengan 1 sudah benar, maka kita dapat melanjutkannya. Nah, N sama dengan K, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K dikali K tambah 1 bagi 2 bernilai benar. Nah, langkah untuk kedua, jika PN-nya benar, maka PK-nya akan ditunjukkan pada P sama dengan K tambah 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K dikali K tambah 1 bagi 2. Nah, untuk dia lebih sederhananya, pada ruas kanan dan ruas kiri kita menggunakan hipotesis induksi agar antara ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama. Nah, tengok, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik. Nah, kan setelah kita menggunakan hipotesis induksi, maka terlihatlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 bagi 2. Nah, akan terlihat bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K ditambah K tambah 1 ditambah 1. Nah, kita membuat lebih sederhana lagi, sama dengan K dikali K tambah 1 dibagi. Nah, kita menjadikan dia lebih sederhana, maka K dikali K tambah 1 bagi 2 ditambah K tambah 1 tambah 1. Nah, itu merupakan tambah 1 merupakan faktor dari K tambah 1 dengan hipotesis induksi. Lebih sederhananya lagi, K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2. Nah, lebih sederhananya lagi nih, K tambah 1 K tambah 2 bagi 2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2 bagi 2. Duanya ini kan K tambah 1 ini tidak memiliki penyebut, jadi K tambah 1 dikali K tambah 2 kita samakan penyebutnya, jadi K tambah 1 K tambah 2 bagi 2. Jadi kesimpulannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah sini K tambah 1 K tambah 2 bagi 2 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 bagi 2. Maka terbukti benar karena ruas kiri dengan ruas kanan bernilai sama. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai induksi matematika, dan akan saya lanjut penjelasan saya mengenai teorema binomial. Materi kedua mengenai teorema binomial. Di sini saya akan menjelaskan teorema binomial. Teorema binomial.
Teorema binomial adalah kombinasi dari sejumlah R objek yang diambil dari N objek. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek R lebih kecil sama dengan N, maka CNR sama dengan kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N kurang N faktorial R faktorial. Nah, di teorema binomial ini memiliki 7 teorema, yaitu teorema 1.1 sampai 1.7. Teorema ini berbeda-beda, dapat terlihat teoremanya. Dan ini sambungan dari teorema 1.7. Dapat kamu lihat sendiri. Sudah saya tulis teorema-teoremanya. Nah, sudah saya buat contoh soal mengenai teorema binomial. Contoh soalnya yaitu kombinasi 7 tambah 5, 75 tambah kombinasi 76. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah soal tersebut, kita harus mengetahui teorema berapakah dia. Ternyata di soal yang saya buat menggunakan teorema 1.2. Apa sih teorema 1.2? Nah, saya akan memperlihatkan teorema 1.2 yang menyebutkan bahwa jika K dan R bilangan asli dengan K lebih besar R, maka kombinasi K R kurang 1 tambah kombinasi K R sama dengan kombinasi K tambah 1 R. Maka kita tulislah rumusnya di sini. Dan di soal kita ini menggunakan teorema 1.2 berlaku sifat komutatif. Dapat kamu lihat sendiri. Nah, setelah kita menulis rumus dari teorema 1.2, dapat terlihat kan? Itu kombinasi 76 ditambah kombinasi 75 sama dengan kombinasi 71 tambah 15. Hasilnya sama dengan kombinasi 85. 7 tambah 1 dari teorema 1.2. Dan sini sudah berlaku sifat komutatif. Teorema binomial. Nah, ini materi kedua yang akan saya jelaskan. Apa sih teorema binomial? Teorema binomial adalah kombinasi dari sejumlah R objek yang diambil dari N objek. Banyaknya kombinasi dari N objek yang diambil dari N objek R lebih kecil sama dengan N adalah CNR sama dengan kombinasi NR sama dengan N faktorial bagi N kurang R faktorial R faktorial. Nah, di teorema binomial ini memiliki 7 teorema. Dapat kamu lihat sendiri, sudah saya tulis bahwa teorema binomial memiliki 7 teorema. Teorema 1.1 sampai teorema 71. Nah, ini merupakan sambungan dari teorema 1.7. Di setiap teorema binomial memiliki 7 teorema. 7 teorema ini berbeda-beda. Dari ini sampai sini. Nah, sudah saya buat contoh soal dari teorema binomial. Kombinasi 75 tambah kombinasi 76. Sebelum kita menyelesaikan masalah soal tersebut, kita harus mengetahui dia menggunakan teorema apa. Ternyata terlihat dari soal tersebut dia menggunakan teorema 1.2. Nah, teorema 1.2 menyebutkan bahwa jika K dan R bilangan asli dengan K lebih besar R, maka kombinasi KR kurang 1 ditambah kombinasi KR sama dengan kombinasi K tambah 1R. Maka setelah kita mengetahui teorema tersebut, kita dapat menyelesaikannya. Di soal ini berlaku sifat komutatif. Maka masuklah rumus teorema 1.2. K
kombinasi KR kurang 1 tambah kombinasi KR sama dengan kombinasi K tambah 1R. Nah, kombinasi 76 ditambah kombinasi 75. Di sini sudah berlaku sifat komutatif. Maka 7 tambah 1 kombinasi 7 tambah 1R sama dengan kombinasi 8 5. Terlihat pada teorema 1.2 sama dengan K tambah 1. Jadi 7 tambah 1 R sama dengan 5. Hasilnya adalah kombinasi 8 5. Nah, itulah tadi bentuk video penjelasan kedua saya mengenai teorema binomial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.